pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa SMK. Pagi ini kita akan membahas tentang pajak, yaitu bagaimana perhitungan pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan untuk perseorangan. Ini ada contoh soal yang akan kita kerjakan ya. Untuk soal yang pertama, di sini Pak Hendra seorang manajer keuangan dengan pendapatan kotor 15 juta per bulan. Nah, kita tulis di sini pendapatan kotor ya, bruto. Per bulan Pak Hendra ini adalah per bulan dulu ya. Per bulan. Ini adalah 15 juta. Oke. Kemudian kita akan di sini ada potongan per bulan. Potongan per bulan. Yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatannya ini adalah 5% ya. Kita akan hitung. Di sini kita akan pakai kalkulator. Oke, kita akan hitung yaitu 15 juta kali 5%. Dikalikan 5%. Oke, sama dengan 750.000 ya. Nah, kita tulis di sini potongannya yang pertama adalah 750.000. Nah, kemudian potongan berikutnya di sini ada iuran sosial. Nah, iuran sosial ini sebesar 100.000. Oke. Nah, di sini kita akan hasilkan pendapatan bersih ya. Pendapatan bersih per bulan. Nah, kita akan hitung pendapatan bersihnya. Pendapatan bersih per bulan kita akan hitung, yaitu 15 juta dikurangi 750 dikurangi 100. Hasilnya adalah 14.150.000 ya. Kita akan tulis di sini 14.150.000. Seperti ini. Ini adalah pendapatan bersih per bulan. Nah, sekarang kita akan hitung pendapatan bersih per tahun. Nah, pendapatan bersih per tahun berarti ini kita akan kalikan 12 ya. Kita akan kalikan 12, yaitu 14.150.000 dikalikan 12 bulan. Seperti ini ya. Kita akan hitung kembali. 14.150.000 dikalikan 12. Yaitu 169.800 ya. Itu sama dengan 169.800.000. Seperti ini ya. 169.800.000. Ini adalah pendapatan bersih per tahun. Kemudian kita akan hitung pendapatan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP atau pendapatan tidak kena pajak. Seperti ini ya. Kita akan buka materi sebelumnya, yaitu tentang
materi tentang pajak penghasilan nasional, pajak penghasilan perseorangan. Oke. Di sini sudah kita tampilkan ya besarnya PTKP menurut undang-undang, yaitu ini besarnya PTKP, yaitu untuk wajib pajak lajang 54 juta, untuk tambahan suami penghasilan digabung dengan suami, penghasilan istri gabungan dengan suami 54 juta juga, untuk menikah 4.500.000 dan untuk anak 4.500.000. Maksimal 3 anak, seperti ini ya. Langsung kita akan kerjakan soal tadi, pendapatan tidak kena pajak. Di sini informasinya adalah Hendra ini sudah menikah tapi belum memiliki anak ya. Ini pendapatannya tidak gabungan ya. Jadi kita akan hitung pertama, PTKP pertama adalah wajib pajak. Wajib pajak. Wajib pajak besarnya adalah 54 juta. Sini kita tulis di sini 54 juta. Oke. Kemudian karena Pak Hendra sudah menikah, maka kita tulis di sini menikah. Menikah ini menikah ini adalah 4.500.000 untuk wajib pajak menikah ya, tambahannya. Kita tulis di sini 4.500.000. Nah, sekarang kita akan total jumlah PTKP. Jumlah PTKP. Kita akan hitung di sini ya. Yaitu 54 juta ditambah 4.500.000. Jadi besarnya adalah 58.500.000. Kita tulis 58.500.000. Ini adalah PTKP. Selanjutnya, kita akan mencari PKP. PKP ini adalah pendapatan kena pajak. Nah, seperti ini pendapatan kena pajak. Pendapatan kena pajak ini kita kurangkan ya. Kita kurangkan dari penghasilan neto per tahun dengan ini tadi, seperti ini. Jadi kita akan kurangkan di sini, yaitu 169.800.000 dikurangi 58.500.000. Nah, hasilnya adalah 111.300.000. Hasilnya adalah 111.300.000. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan hitung tarif PPh ya. Ya. Nah, tarif PPh pertama ini sini Ibu sudah jelaskan di materi sebelumnya. Menurut PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang tentang PPh, 5% ini untuk penghasilan sampai dengan 50 juta. Oke. Jadi kita akan masukkan yang pertama adalah 5% kali 50 juta. Ya. Kemudian yang kedua, ini kita akan tulis di sini saja. Seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kita akan hitung 111 juta ini dikurangi 50 juta. Nah, ini hasilnya adalah 61.300.000. Kita akan, ini berarti masuk di dalam presentasi kedua, yaitu dikalikan 15% ya. Kita akan masukkan 15% kali sisanya tadi. Sisanya adalah 61.300.000.
Baik, kita akan lanjutkan. Jadi tadi sisanya adalah 61.300.000. Kita tulis di sini 61.300.000 seperti ini ya. Oke. Sekarang kita akan hitung hasil perkaliannya. Yang pertama adalah 50 juta kali 5%. Sama dengan 2.500.000. Di sini kita tulis yaitu 2.500.000. Kemudian kita akan hitung persentase kedua, yaitu sisanya 61.300.000 dikalikan 15%. Seperti ini. Hasilnya adalah 9.195.000. Kita tulis di kolom ini 9.195.000. Seperti ini ya. Sehingga besar PPh terutang ini kita jumlah dari 2.500.000 ditambah 9.195.000. Kita akan jumlah. Akan buka kembali kalkulatornya. Baik, kita akan hitung 2.500.000 ditambah 9.195.000. Sama dengan di sini hasilnya adalah 11.695.000. 11.695.000. Nah, inilah besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Hendra selama 1 tahun ya. Ini selama 1 tahun. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke soal kedua. Ya, kita akan lanjut ke soal kedua. Di sini ada Bu Nani, seorang sekretaris dengan penghasilan per bulan 8 juta ya. Akan kopikan di sini. Bu Nani penghasilannya adalah 8 juta per bulan. Kita akan tulis di sini 8 juta. Kemudian potongannya adalah biaya jabatan sama BPJS. Biaya jabatannya 5%. Yaitu kita kalikan dulu ya. 5%. 8 juta kali 5%. Yaitu 400.000. Di sini kita tulis 400.000. Kemudian iuran sosialnya itu untuk BPJS di sini soalnya. Untuk BPJS ya ini. BPJS ini adalah 100.000. Kita tulis di sini iuran BPJS. Ini adalah 100.000. Oke. Nah, kemudian kita akan kurangkan penghasilan netonya ya. Jadi 8 juta dikurangi 400.000 dikurangi 100.000. Hasilnya adalah 7.500.000. Seperti ini ya. Kemudian penghasilan bersih per tahun kita kalikan yaitu 7.500.000 dikalikan 12 bulan ya. Kita akan hitung kembali. Ini kalikan 12. Hasilnya adalah 90 juta. Sini kita tulis ya,
Hasilnya adalah 90 juta. Kemudian kita akan hitung PTKP untuk wajib pajak, yaitu tadi sudah 54 juta. Kemudian untuk menikah, ini ibunya sudah memiliki 2 anak ya, dan sudah menikah tentunya. Menikah dulu, yaitu 4.500.000. 4.500.000. Kemudian anak, kita tambahkan di sini 2 anak. 2 anak berarti 4.500.000 kali 2, yaitu 9 juta. 9 juta ini berasal dari 4.500.000 dikali 2 ya. Jadi jumlah PTKP-nya, kita akan hitung jumlah PTKP-nya adalah 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 9 juta. 9 juta, maaf. Oh iya, 9 juta, benar. Hasilnya adalah 67 juta. Ini salah ketik ya. Hasilnya adalah 67.500.000. 67.500.000. Coba kita hitung ulang lagi. 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 9 juta. Benar ya, 67.500.000. Kemudian kita akan hitung PKP ya. PKP ini kita taruh di sini. Kita akan hitung PKP. PKP itu 90 juta dikurangi 67 juta ya. Kita akan hitung PKP-nya 90 juta dikurangi 67.500.000. Nah, ini besarnya adalah 22.500.000. PKP-nya adalah 22.500.000. Oke. Kemudian untuk tarif PPh, berarti ini di bawah 50 juta, berarti kena yang 5% ya. Tarif PPh berarti 5% kali 22.500.000. Nah, kita akan hitung 22.500.000 dikalikan 5%. Nah, ini hasilnya adalah 1.125.000. Hasilnya adalah 1.125.000. Sehingga besar PPh terutang adalah 1.125.000. Ini adalah jumlah PPh terutang Bu Nani ya. Oke, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.